Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Meteo Asik dari kelompok 14 Ilmu Kelautan B. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Raffi Etta Putra, biasa dipanggil Raffi, NPM 230210181 dari Ilmu Kelautan B 2019. Di sini saya ditemani oleh saudara kelautan saya, yaitu Muhammad Arif Alfarisi atau biasa dipanggil juga Ici. Silakan saudara Ici, perkenalkan diri. Iya, nama saya Arif Rizky Alfarisi, sama ya, kita sekelas dari Kelautan B 2019 dengan NPM, saya dengan NPM 23021019083. Nah, di sini kita mau ngapain sih? Ya salah, kita podcast tentang meteo dan meteo asik, yaitu membahas tentang meteo, tentang hal meteo dan klimatologi lah. Gitu-gitulah, pokoknya asik lah. Kita asikin aja di podcast ini. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, aku jelasin dulu nih, kita bakal bahas apa di podcast ini. Untuk kali ini kita bahas topik instrumen, meteorologi, dan klimatologi. Nah, sebelum kita masuk ke podcast, aku jelaskan dulu kayak semacam penjelasan umumnya itu. Instrumen itu apa dan lain-lain. Apa sih instrumen itu kan gak kenal maka kata sayang kan. Udah. Bisa aja. Alah, tipis-tipis. Nah, kita jelaskan dulu ya instrumentasi itu apa. Nah, instrumentasi sendiri memiliki arti sebagai alat-alat yang dipakai untuk pengukuran dan pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Dalam bidang ini atau bidang meteorologi dan klimatologi, instrumen ini mengukur parameter seperti suhu, kelembapan, tekanan, pH, suara, cahaya, kecepatan, density, dan lain-lain. Nah, tentu hal-hal itu berhubungan dengan meteorologi seperti cuaca, matahari, dan lain-lain. Jadi asalnya itu sebagai alat lah untuk mengukur dari parameter tersebut. Nah, itu sedikit penjelasan umum dari saya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab, Q&A, question and answer. Oke. Nah, sekarang kita langsung bacain aja mungkin ya komen-komen di bawah ya. Mantap. Nah, ini ada yang nanya sih Kang. Nih, meteorologi dan klimatologi itu apa sih? Dan apa sih bedanya gitu? Bedanya ya, emang sih ya dari segi kalau si dengar itu gelarnya sama, cuman perbedaannya cukup banyak. Nah, untuk aku jelaskan dulu ya. Kalau meteorologi itu semacam gejala alam yang berkaitan dengan cuaca, sedangkan klimatologi adalah ilmunya gitu. Kalau ilmu yang mempelajari gejala alam tersebut, jadi itu satu hal yang sama, yang saling berkaitan gitu, tapi memiliki arti yang berbeda. Oke. Itu paling. Nah, terus ada yang nanya lagi nih, bedanya cuaca sama iklim itu apa sih, Kang? Pertanyaannya pada mantep-mantep ya, pada aktif, asik. Nah, aku jelasin lagi aja lah. Nah, untuk cuaca sendiri itu tuh semacam keadaan atmosfer dalam periode waktu yang singkat, sedangkan iklim merupakan keadaan atmosfer dalam periode waktu yang relatif lama. Jadi bisa dibedakan gitu. Jadi kalau cuaca cuma sebentar, cuma pak gitu misalnya, nggak secepat itu sih, cuman ya segitulah. Nah, untuk iklim sendiri itu lama dan mencakup wilayah yang besar gitu. Kalau cuaca paling misalnya kalau di Bogor tuh misalnya, hujan di Ciawi gitu. Itu tuh cuma hujan di Ciawi saja gitu. Untuk iklimnya tuh misalnya itu tuh mencakup semua daerah Bogor gitu misalnya. Dan relatifnya lama misalnya. Dan efeknya juga biasanya lebih hebat dari iklim gitu, lebih besar. Nah, kalau cuaca ya biasanya biasa aja gitu. Bukan biasa aja sih, teman relatif lebih kecil dibandingkan iklim. Kang, aku mulu dah yang jawab no. Gantian dong. Ya, gantian. Tapi nih. Gimana? Ada pertanyaan lagi nih Kang, pada aktif nih, asik, asli banyak banget. Ada yang nanya nih Kang, boleh lah. Nih, gimana sih cara tahu kondisi keadaan atmosfernya dan ngambil data keadaan atmosfer itu dari mana ya katanya? Nah, oke, cara tahunya itu, ya aku gantian jawab ya, kasihan nih Akang ini. Itu please ah. Ya, itu dengan cara nganalisis parameternya, kayak misalkan iklim kan parameternya ada ya anginnya gimana, curah hujannya gimana, intensitas cahaya mataharinya gimana. Nah, itu dianalisis parameternya. Nah, parameter itu ngambil datanya dari mana sih? Nah, ngambil datanya itu dari si instrumen si meteorologi dan klimatologinya gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Kang, jawabannya percaya diri banget Kang, pasti. Iya dong. Ya.
Is, asik lah. Tenang Kang, pertanyaan masih banyak kok pada aktif nih. Waduh. Bingung saya juga. Nih, dari ada yang penasaran nih Kang. Dia tadi nanya mulu soalnya. Aku penasaran Kang, coba dong tolong sebutin minimal 3 gitu. Instrumen meteorologi gitu, termasuk fungsinya gitu Kang. Jadi cukup 3 saja lah. Saya Oke. kasih 3 tipis. 3 ya. Jadi sebenarnya itu ada banyak sih alatnya, tapi ya lah ya 3 aja. Udah banyak ting kalau semua. Nah, jadi yang Asli. pertama itu ada termometer, itu alat untuk mengukur suhu. Yang kedua ada barometer aja deh untuk mengukur tekanan di atmosfer ya. Yang ketiga mending apa ya? Oh iya, anemometer aja untuk mengukur kecepatan angin. Jadi kayak anemometer tuh kayak ada baling-baling gitu, nanti diukur anginnya gitu. Gimana? Aman? Aman lah. Kang, Akang kan udah jawab pertanyaan banyak banget nih. Mau gantian nggak? Aku pengen jawab lagi nih. Ah, Saya boleh dong. asli pengen jawab. Ganti-gantian ya, ganti-gantian. Oke lah. Oke, Ayo dong berarti Kang. Pertanyaan selanjutnya, tolong ya, bacakan. nih ada yang nanya lagi nih. Tadi kan disebutin tuh salah satunya anemometer. Itu kerjanya gimana sih? Kayak gimana sih anemometer teh? Aduh, pas saya dapat pertanyaan, dapetnya yang susah. Bentar ya, saya pikir-pikir dulu kan. Nggak jadilah, saya kan jago. Jawab langsung aja kali ya. Waduh. Ya udah. Nanti ditanya apa sih anemometer ya? Anemometer itu Iya. kan untuk mengukur angin kan. Nah, kasarnya anemometer ini kerjanya tuh dengan cara memanfaatkan rotasi yang terjadi pada saat penggerakan mangkok pada perangkat ini. Jadi itu di anemometer nanti ada mangkok, semacam mangkok gitu. Nah, penangkapan angin itu sendiri dalam penangkapan angin yang ada di dalam mangkoknya menyebabkan mangkoknya berputar gitu. Nah, poros yang terhubung ke perangkat porosnya nanti yang terperangkat itu memberikan kecepatan angin dalam satuan mil per jam, kilometer per jam atau knot. Nah, itu tuh nanti diukur itu kecepatannya. Tapi tahulah kan knot itu apa? Masa tidak tahu? Kalau udah tahu juga Wah, saja. dari kemarin-kemarin kan podcastnya ke lautan, masa nggak tahu gitu ya kan ya. Iya, masa nggak Nah, tahu berarti nggak dengerin nih. Nanya parah doang. nih. Asli. Nah, ini selanjutnya ada yang nanya lagi nih. Aduh. Penasaran lagi katanya, ini sama nih orangnya kayaknya nih. Tadi udah Waduh. disebutin 3 instrumen meteorologi dan klimatologi. Nah, kalau disebutin meteorologi, kalau instrumen klimatologinya apa? Oh, berarti tadi nanya meteo, sekarang klimatologi katanya. Sebutin tiga aja sama kayak tadi. 3 aja ya. Sebenarnya sih saya pengen nyebutin lebih banyak, cuman kalau kalian yang mau 3 ya udah, Waduh. nggak apa-apa lah. Ya udah, saya sih santai-santai aja. Udah deh, aku kasih 3 saja. Nah, pertama itu aku kasih contoh aja nih. Ada ceilometer. Nah, ceilometer itu apa sih alatnya tuh? Buat apa gitu? Kok namanya susah? Gampang aja sih sebenarnya. Ceilometer itu dibuat untuk mengukur awan. Nah, lalu buat alat selanjutnya ada namanya alat digital surface water thermometer. Nah, Wush. Inggris tipis ya. Yoi. Gimana? Aksen saya keren nggak? Keren Boleh lah, banget ya, boleh, keren. boleh. Nah, kalau diartikan itu tuh buat termometer permukaan air laut. Nah, seperti namanya itu sendiri ya, digunakan untuk mengukur suhu permukaan air laut, permukaan air itu. Buat apa lagi kan? Sesuai namanya kan. Nah, lalu ada yang namanya agak sulit nih. Ada actinograph. Terus aja pakai C ya, bukan pakai K. Actinograph. Nah, itu tuh fungsinya tuh untuk mengukur radiasi matahari. 3 aja kan cukup kan? Kan berarti 3. Ya udahlah. Ya, baiklah, cukup. Gimana, mau gantian nggak jawabnya? Capek nih kelihatan itu udah ngos-ngosan. Boleh, dapatnya pertanyaannya susah sulit. Gantian lah, please. Boleh. Gimana? Udah, saya aja ya yang bacain pertanyaan sekarang. Silahkan. Kayaknya yang nanya dia lagi deh, Kang. Ya udah kali ya, gak apa-apa Apa kali katanya? ya. Penasaran banget nih. Nih, kan tadi dijelasin, Kang. Disebutin kayak aktinograf tuh. Nah, kalau aktinograf itu sendiri, cara kerjanya kayak gimana, Kang? Bingung saya. Aktinograf, yang saya tahu aja ya. Jadi aktinograf itu kerjanya pakai prinsip perbedaan temperatur antara dua strip paralel bimetalik
bercat putih dengan strip 2 paralel metalik bercat hitam gitu. Jadi ada 2 strip yang putih sama strip yang hitam. Nah, perbedaan temperatur ini disebabkan karena radiasi matahari yang sampai ke si bimetalik yang putih ini akan dipantulkan sehingga si strip ini hanya respon terhadap temperatur yang ambang. Sedangkan radiasi yang sampai ke bimetalik hitam itu diserap atau diabsorpsi sehingga si strip ini respon terhadap temperatur ambang dan radiasi yang datang akibat terjadi disortasi terhadap si strip bimetalik yang putih tadi gitu. Ya, nah, ngerti kan? Aman lah ya, para pinter-pinter. Mana asli. Udah nih Kang. Ini sebenarnya sih pertanyaan masih banyak gitu Kang. Pada semangat Aduh. hari ini. Cuma yang nanya dari tadi orang-orang itu aja. Cara pilih Semangat yang ya, lain semangat kali ya. Cara pilih yang lain juga pengen nanya kasihan. Nah, itu tanya Kang kan tadi dia jelasin di penjelasan awal kayak ada semacam fenomena meteor itu kayak hujan dan lain-lain. Nah, terus nanya Kang, ini pertanyaannya. Kang, kan hujan tuh merupakan salah satu fenomena yang dibahas dalam bidang meteo dan klimatologi. Nah, aku sih penasaran aja gitu. Instrumen yang dibuat untuk mengukurnya tuh apa sih? Ada alat apa aja gitu? Boleh Kang disebutin lah, kasih tahu. Oke. Jadi untuk mengukurnya tuh ada 2 alat sebenarnya yang digunakan untuk mengukur hujan, yaitu yang pertama penangkar hujan OBS dan Hellman. Gimana? Jadi ada 2 alatnya gitu. Tuh cukup 2 saja, keren kan? Namanya Obselman. Atau lanjut sama Akang, mau dihabisin? Nah, gantian lah, boleh lah. Saya ngomong terus nih, mulut udah mulai berbusa nih. Gantian. Oke, Kang, siap lah, biasa. Nih, Nonton bersemangat lah. tadi Boleh yang Kang, kasih nanya ini ya, tahu. Kang Ojan tadi yang nanya lagi nih, Kang Ojan nih. Aduh, please Coba lah. perbedaan penangkar hujan OBS dan Hellman itu apa sih, dan lebih rekomendasi yang mana, katanya lebih bagus yang mana? Nah, mau beli kayaknya dia. Kang Ojan Gimana? emang dari semangat banget dah. Semangat. Terus ini Gimana? penasaran ya kenapa saya dapat pertanyaan yang susah, sulit-sulit ya? Tadi Kang Arif dapatnya pertanyaan kayak sebutin saja. Saya penjelasan. Ya sudahlah, saya Semangat jelasin aja kali tuh. ya. Nah, kalau menurut saya sendiri, ini semuanya sih, tapi kayak lebih canggih dan lebih rekomendasikan yang Hellman. Kenapa? Nah, kalau penakar hujan jenis Hellman ini merupakan suatu alat penakar hujan berjenis recording atau dapat mencatat sendiri sehingga otomatis gitu. Jadi kita kerja yang kita lakukan tuh lebih sedikit dan lebih mudah. Nah, kalau ngukur hujan OBS merupakan penakar hujan non recording atau tidak dapat mencatat sendiri dan harus diukur secara manual. Jadi kita tuh ya harus diukur secara manual itu. Kita kerja kita lebih banyak. Jadi kalau kamu emang orangnya pengen nyusahin diri ya pakai aja yang OBS itu. Jadi kalau misalnya Waduh. tapi ya 2 alat-alatnya kalau menurut rekomendasikan ya lebih rekomendasikan Hellman. Itu. Jangan puas. Oh, bagus yang Hellman berarti ya. Iya, bukan Hellman itu. Banyak uang kayaknya sih Ojan. Terus Hellman juga dibuatnya lebih baru gitu dibandingkan OBS gitu. Jadi udah prinsipnya lah lebih bagus itu kan, teknologi makin kesini makin bagus gitu. Dia nanya lagi nih, Ojan nih. Aduh. Oh, canggih juga katanya. Mengukur hujan Hellman. Coba sebutin komponennya. Mau nanya komponennya, kayaknya beneran mau beli dia nih. Iya, mau dirakit kali kan komponennya Kang. Iya. Gila, hanya satu persatu. Udahlah. Saya kasih aja kali ya. Nah, komponennya tuh ada banyak gitu. Jadi saya sebutinnya satu-satu ya. Pertama ada mulut penakar. Nah, mulut penakar ini fungsinya itu sebagai jalur masuk air hujan pada alatnya. Nah, lalu ada pipa penyalur air. Seperti namanya, ya pipa menyalurkan air hujan menuju ke alat perekamnya. Lalu ada silinder bias. Silinder ini berfungsi untuk mendeteksi curah hujan. Lalu ada pena pulpen taulah, untuk mencatat data yang didapatkan. Lalu ada pipa pembuangan untuk membuang air hujan yang sudah masuk pada alat dan sudah dilakukan pencatatan. Jadi kalau misalnya
air hujan tersebut sudah dicatat, sudah diukur, kalau sudah dibutuhkan lagi dibuang ke pipa pembuangan. Lalu ada silinder kolektor, itu tuh bagian tabung yang mengumpulkan data curah hujan yang sudah dihitung tadi. Lalu ada ember penanda untuk fungsinya untuk menampung air hujan. Nah, tadi aku lihat sih pertanyaan udah banyak banget ya, Kang. Iya. Iya, terus waktu podcast kita juga gimana ya? Terbatas Iya, itu. kita terbatas nih. Kita Iya, sebenarnya. belum ada kesimpulan, masih ada nih. Iya, mana ada kesimpulan. Mungkin untuk pertanyaan cukup dulu kali ya sampai sini. Dicukupkan aja kali ya, Kang Ya, ya. cukup aja kali ya. Boleh? Baik, mungkin Kang Farisi ya, disimpulkan. mungkin untuk pertanyaan dari podcast kali ini dicukupkan ya. Saya langsung saja masuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, meteorologi dan klimatologi itu merupakan gejala alam yang berkaitan dengan cuaca dan iklim, memerlukan beberapa instrumen untuk dapat melakukan pengukuran dan pengambilan data yang dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan juga. Beberapa instrumen yang dijelaskan dalam makalah ini diantara lain ada termometer untuk pengukuran suhu, barometer untuk pengukuran tekanan atmosfer, anemometer untuk pengukuran kecepatan angin, hygrometer untuk pengukuran kelembaban atmosfer, penangkal hujan untuk pengukuran tingkat curah hujan, akinograf bimetal untuk pengukuran intensitas radiasi matahari, Keppel strokes untuk pengukuran lama waktu penyinaran matahari. Nah, alat-alat tersebut itu memiliki berbagai macam jenisnya lagi, kemudian memiliki fungsi dan prinsip-prinsip kerja yang beda-beda, dan ya tentulah sangat bermanfaat gitu bagi kebutuhan klimatologi dan meteorologi. Nah, mungkin kesimpulannya cukup sekian. Barangkali Kang Raffi ada yang mau ditambahin? Cukup? Sebelumnya saya ini aja sebelum podcast kita akhiri, paling aku minta maaf kalau misalnya kata-kata yang salah atau kata-kata yang offend para penanya, para viewer lah. Itu hanya sekilas jelaka belaka. Kami tunggu di podcast selanjutnya. Oke. Ya, sekian mungkin podcast episode 237 dari podcast Meteo Asik. Semoga tetap pintar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.